Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Sistem Pengaturan. Lanjut dari pertemuan minggu kemarin ya, yaitu pertemuan 3A, kita sudah belajar mengenai konsep dari sistem kontrol. Pada hari ini kita lanjut yaitu belajar mengenai transformasi Laplace. Kita dalam sistem kontrol, transformasi Laplace itu merupakan teori yang wajib kita pelajari karena sebagian besar dari materi ini melibatkan transformasi Laplace gitu ya. Lanjut saja, sebenarnya apa sih transformasi Laplace itu gitu kan? Ini adalah pengertiannya. Transformasi Laplace itu merupakan proses matematis untuk mengubah fungsi waktu ke kawasan frekuensi kompleks atau fungsi S. Jadi transformasi Laplace itu yaitu mentransformasikan fungsi dalam domain T ke dalam domain S, seperti itu. Dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensiasi linear. Dapat mengubah fungsi-fungsi umum seperti sinusoida, eksponensial menjadi fungsi aljabar kompleks, komponen peralihan atau transien maupun komponen keadaan mantap atau steady state diperoleh secara serentak sebagai jawaban persamaan pada waktu menyelesaikan persamaan diferensial. Jadi intinya transformasi Laplace itu dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Sebenarnya bisa sih di persamaan diferensiasi linear itu tanpa menggunakan transformasi Laplace, tapi karena banyak persamaan diferensiasi linear itu yang rumit atau yang kompleks, makanya perlu adanya transformasi Laplace ini. Terus untuk mengubah fungsi-fungsi umum seperti sinusoida, eksponensial menjadi aljabar kompleks, dan komponen peralihan transien maupun komponen keadaan steady state. Ini untuk pengaturan dari performansi. Nanti akan kita bahas nanti ya, seperti itu. Nah, ini adalah transformasi Laplace. Ini adalah rumus umum dari transformasi Laplace. Jadi Fs itu adalah tujuan dari mengapa kita perlu transformasi Laplace. Jadi di sini misalkan ada Ft atau fungsi dari T itu ditransformasikan menjadi fungsi S. Nah, biasanya kalau dalam fungsi S itu F-nya menjadi besar. Kalau fungsi T itu F-nya kecil, setelah ditransformasikan ke dalam domain S, ini F-nya menjadi F besar ya. Tuh. Lambang dari Laplace itu adalah seperti ini. Ini adalah Laplace. Laplace dari fungsi T itu sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga Ft kali E pangkat min St dt. Ini merupakan rumus dari Laplace. Seperti ini. Nah, keterangannya adalah kalau Ft itu adalah fungsi waktu T sedemikian hingga Ft sama dengan 0 untuk T itu kurang dari 0. S itu adalah variabel kompleks. L itu simbol operasional yang menunjukkan bahwa besar yang di belakangnya ditransformasikan dengan integral Laplace. Ini adalah simbol Laplace-nya. Dan ini menggunakan integral yaitu 0 sampai tak hingga Ft kali E pangkat min St dt. Fs itu adalah transformasi Laplace dari Ft. Hasil dari Laplace. Nah, ini adalah sifat-sifat transformasi Laplace. Yang pertama adalah sifat linear. Di sini misalkan ada Laplace K Ft, di mana K itu adalah sebuah konstanta, maka hasilnya konstantanya ini dikeluarkan dari Laplace-nya ya. Jadi K kali Laplace dari Ft sama dengan K, ini hasilnya adalah Fs, seperti itu. Ini hasilnya adalah Fs. K-nya ini dikeluarkan, jadi K-nya jadi di luar ini. Laplace dari F1T ditambah F2T. Jadi ini Laplace-nya adalah
F1S, ini adalah Laplasnya adalah F2S. Jadi sama dengan bisa juga Laplace dari F1T ditambah Laplace dari F2T, seperti itu. Yang kedua adalah pergeseran terhadap waktu. Maksudnya adalah ada pergeseran waktu sejauh A. Jadi F T min A, seperti itu. Nah, ini hasilnya adalah E pangkat AS kali Fs. Nah, dari mana ini, Bu? Kok bisa E pangkat AS Fs? Nah, ini adalah penjabarannya ya. Misal T min A itu sama dengan TO. Nah, ini adalah penjabaran hasil yang tadi itu. Jadi pertama kita tuliskan rumus dari Laplace, transformasi Laplace tadi. Jadi Fs itu sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga Ft kali E pangkat min St dt. Seperti ini. Terus di mana T-nya tadi itu adalah T min A ya, karena ada pergeseran waktu T min A. Jadi ini adalah integral dari 0 sampai T hingga F T min A kali E min S, ini adalah T min A. Seperti ini. Nah, ini karena ini dt. Ini karena pangkatnya ini, jadi ini kali ini ya. Jadi integral dari 0 sampai T hingga F T min A kali E pangkat min ST kali E ini kali ini berarti AS dt. Nah, ini adalah sebagai konstanta, AS-nya itu berarti K-nya ini dikeluarkan di luar dari integral. Berarti E pangkat AS kali integral 0 sampai tak hingga F T min A kali E pangkat min ST dt. Nah, ini sendiri itu sama dengan Fs. Karena rumusnya yang tadi itu kan, yang ini itu adalah Fs ya. Nah, ini yang ini. Nah, jadi sama dengan E pangkat AS kali Fs. Seperti itu. Yang selanjutnya ada perkalian terhadap waktu. Ini adalah Laplace T kali Ft, itu sama dengan min D per ds kali Fs. Nah, ini kita anggap seperti itu dulu. Nanti kalau misalkan kalian ingin explore yang lebih, bisa kalian buktikan sendiri. Yang keempat adalah pergeseran terhadap frekuensi kompleks, yaitu Laplace kali EAT Ft, itu sama dengan F kali S min A. Diferensial terhadap waktu, diferensial Laplace dari diferensial Ft itu sama dengan SFS min F0. Di mana F0 adalah nilai Ft untuk T sama dengan 0. Terus yang keenam adalah, ini tadi ya, jadi Laplace T0, Laplace dari diferensial turunan kedua dari Ft, berarti sama dengan S kuadrat Fs min S F0 min D per dt F0. Sedangkan transformasi Laplace turunan ke N, kalau ordernya lebih tinggi berarti tinggal Sn-nya berapa kali Fs min Sn min 1 F0 min Sn min 2 F0 dan seterusnya sampai N min 1 kali F0. Integral terhadap waktu, Laplace integral dari Ft berarti sama dengan 1 per S kali Fs plus integral F0 per S. Dan nah, ini kalau misalkan ordernya
n ya, sampai dengan n lebih tinggi, berarti Laplace integral n ft dt berarti sama dengan fs per sn plus integral dari f0 dt per sn sampai dengan integral n f0 per s. Dengan integral f0 dt merupakan nilai awal integral, f0 merupakan nilai ft untuk t sama dengan 0. Nah, ini kita anggap seperti ini dulu. Kalau misalkan kalian ingin membuktikan, silahkan dibuktikan sendiri ya. Nah, ini adalah yang ketujuh adalah nilai akhir. Ini nilai awal. Memberikan nilai ft pada keadaan steady state atau t sampai dengan tak hingga, yaitu limit t sampai tak hingga ft sama dengan limit s sampai dengan 0 sfs. Nilai awal memberikan harga ft pada keadaan awal atau t itu sama dengan 0. Nah, ini limit ft t sama dengan 0 berarti limit sfs s-nya itu sampai tak hingga. Jadi kalau misalkan ft-nya itu dalam keadaan steady state atau t itu menuju tak hingga, maka dalam domain S itu S-nya itu sama dengan 0, SFS. Tapi kebalikannya kalau ft-nya itu t-nya sama dengan 0, berarti dalam domain S-nya itu S-nya itu adalah tak hingga SFS, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari fungsi tangga step. Nah, fungsi tangga step itu digambarkan grafiknya seperti ini. Jadi, ini ada ft, ada t, ini ada 0. ft sama dengan 0 di mana t itu kurang dari 0. Jadi kalau misalkan t-nya itu kurang dari 0 berarti di sini ya. Berarti di sini adalah 0. Berarti gambarnya di sini garisnya pertama 0. Setelah itu ft itu sama dengan a saat t itu lebih dari 0. Berarti dia naik seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan fungsi tangga atau fungsi step. 0 terus langsung dia naik ke A, seperti itu. Nah, ini transformasi Laplace-nya seperti apa? Seperti itu ya. Jadi ini adalah Laplace dari ft-est. Lebih jelasnya saya jelaskan kenapa kok hasilnya bisa A per S Bu di sini gitu ya. Ini adalah penjabaran dari soal fungsi step tadi. Kita tulis soalnya dulu. Di sini ada fungsi step. Fungsi step. Nah, fungsi step tadi kalau digambarkan seperti ini. Sini adalah A. Ini 0. Ini T. Ini adalah FT. Seperti ini. Dimana FT itu sama 0 di saat T itu kurang dari 0. Kalau ft sama dengan A di mana T itu lebih dari 0. Jadi ft itu sama dengan A ya. Nah, ditulis dulu rumus dari transformasi Laplace. Jadi fs itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga ft kali e pangkat min st dt. Nah, ini adalah rumus dari transformasi Laplace. Setelah itu ft di sini karena kita mencari fungsi step, maka kita masukkan ke sini. Ft sama dengan e itu masukkan ke sini. Jadi fs sama dengan integral 0 sampai tak hingga A kali E pangkat min ST dt. Nah, karena A itu adalah sebuah konstanta, maka A-nya itu dikeluarkan dari integral. Jadi Fs itu sama dengan A kali integral 0 sampai tak hingga E pangkat ST dt. Nah, seperti ini ya.
Nah, setelah itu kita integralkan ini E pangkat min ST itu. Berarti Fs sama dengan A. E pangkat min ST itu diintegralkan berarti sama dengan min 1 per S kali E pangkat min ST dengan range 0 sampai dengan tak hingga. Seperti ini ya. Nah, ini kok bisa seperti ini, Bu? Kok min 1 per S? Ini adalah pelajaran integral ya. Jadi kalau ini min S berarti ini jadi sebagai koefisien, jadi 1 per min S-nya jadi di bawah. 1 per min S kali E pangkat min ST. Ini adalah pelajaran integral ya. Nah, ini sudah kita masukkan ke sini untuk 0 sampai tak hingga. Berarti Fs sama dengan A kali min 1 per S kali E min S untuk tak hingga dikurangi min 1 per S kali E min S kali 0. Jadi Fs itu sama dengan A kali, nah ini ada min 1 per S E pangkat min S tak hingga. Sesuatu bilangan kalau dipangkatkan dengan tak hingga itu sama dengan 0 ya. Min ini jadi plus ya, plus 1 per S kali ini min kali ini min berarti plus. Nah, ini E pangkat 0. Ada 0 di sini. Sesuatu bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 berarti hasilnya adalah 1. Nah, ini berarti Fs itu sama dengan A kali ini kan 0. Udah habis, berarti dikalikan dengan S. Berarti Fs itu sama dengan A per S. Seperti itu ya. Ini adalah penjabarannya. Ini sudah sesuai ya, terbukti. Contoh soal selanjutnya yaitu adalah fungsi pulsa atau rem. Nah, ini adalah gambar grafiknya seperti ini, fungsi rem. Jadi, di sini ada Ft, ada T. Ini maksudnya Ft ya. Ft itu sama dengan T jika T itu lebih dari sama dengan 0 dan 0 jika T kurang dari 0. Jadi kalau digambarkan ini jadi seperti ini. Kalau rem itu ini sama dengan ini. Nah, ini. Jadi fungsi rem itu seperti ini. Nah, transformasi Laplace-nya kalau di sini adalah sama dengan 1 per S kuadrat. Ini kok bagaimana Bu kok bisa jadi 1 per S kuadrat gitu kan? Nah, ini saya jelaskan. Adalah penjabaran transformasi Laplace fungsi rem ya. Kita tulis soal dulu, itu yang kedua yaitu fungsi rem. Kita tulis dulu grafiknya seperti ini. Ini ada Ft, ini ada T, ini ada T, ini 0 ya. Dimana Ft itu sama dengan T. Nah, caranya mengerjakan seperti biasa, kita tulis dulu rumus dari transformasi Laplace, yaitu Fs sama dengan integral 0 sampai tak hingga Ft kali E pangkat min St dt. Nah, di mana Ft itu karena kita mencari fungsi rem berarti adalah Ft sama dengan T. Jadi ini dimasukkan sini ya. Seperti itu, jadi Fs
sama dengan integral 0 sampai tak hingga T sampai tak hingga ya T kali E pangkat min ST dt. Nah, setelah itu kita coba integralkan. Kalau ada persamaan integral seperti ini, T kali E pangkat min ST dt, ini caranya mengerjakan menggunakan rumus ini. Integral U dV sama dengan UV min integral V du. Jadi ini adalah pelajaran integral ya. Jadi kalau misalkan ada persamaan integral seperti ini, kita mengerjakannya pakai rumus ini. Jadi kita misalkan, ini misalnya U itu sama dengan, nah ini kan ada persamaan integral U dV. Ini adalah integral T kali E pangkat min ST dt. Jadi yang jadi U-nya itu adalah T-nya, dV-nya itu adalah min E pangkat min ST dt. Seperti itu. Jadi U itu sama dengan T, sehingga du atau turunan dari U itu sama dengan 1. Terus dV-nya itu sama dengan E pangkat min ST dt. Sehingga V-nya itu berapa? V-nya itu kalau mau mencari V-nya berarti adalah diintegralkan lagi. Integral dari E pangkat min ST dt. Ini integral dari ini berarti 1 per min S-nya pindah sebagai koefisien S min 1 per min S kali E pangkat min ST. Seperti ini. Ini sudah tahu U, du, V, dV sama V-nya. Sehingga dimasukkan ke rumus yang ini. Masukkan ke rumus yang ini. Maka integral dari U-nya integral dari U dV itu sama dengan UV, U-nya adalah T, V-nya itu adalah ini, berarti min 1 per S kali E min ST min integral dari V, ini V-nya adalah min 1 per S kali E pangkat min ST kali du-nya adalah 1. Seperti ini. Setelah seperti ini dicari Setelah itu ini berarti ini kalikan ini berarti min T per S kali E pangkat min ST dalam range 0 sampai tak hingga min integral dari min E min ST per S dt ya. Nah, ini diintegralkan sendiri, yang ini diintegralkan sendiri, masih belum selesai. Jadi ini ditulis lagi min T per S kali E min ST 0 sampai tak hingga min. Nah, integral dari sini itu adalah min S-nya ini berubah ke koefisien. Koefisien berarti min 1 per S kali E pangkat min ST per S dalam range 0 sampai tak hingga.
Jadi maksudnya ini kan koefisien min 1, ini min S-nya itu pindah ke koefisien, berarti min kali min 1 per S kali E pangkat min ST per S dengan range 0 sampai tak hingga. Seperti itu ya. Kurang, ini maksudnya min. Jadi di sini jelasnya gini ya. Dikasih kurung biar tidak bingung. Jadi ini integral dari ini itu adalah ini yang saya kurungi. Jadi min, nah ini adalah minnya itu ini, terus min S-nya itu pindah ke koefisien dengan syarat ada 1 di pembilangnya. Jadi min kali min 1 per S kali E pangkat min ST per S, dimana range-nya adalah 0 sampai tak hingga. Seperti itu. Nah ini bisa ditulis seperti ini, sehingga ini adalah min T, ini untuk tak hingga dan 0 ya, jadi ini langsung saja, berarti ini tak hingga per S kali E pangkat min S kali tak hingga min 0 kali S E min S kali 0. Ini untuk bagian yang ini adalah ini ya. Terus dikurangi ini belum tadi ini ini dulu, ini tuh sama dengan berarti min kali min berarti plus, berarti 1 kali ini berarti E pangkat min ST per S kuadrat untuk 0 sampai tak hingga ya. Dan seperti itu, berarti ini dimasukkan ke sini untuk E min S tak hingga per S kuadrat min E min S kali 0 per S kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, ini min tak hingga per S kali E pangkat min, ada E pangkat tak hingga. Sesuatu yang dipangkatkan dengan tak hingga itu sama dengan 0. Ini min, ini 0 kali ini pangkat ini adalah 1 kali 0 berarti 0. Tuh. Ini ada E pangkat tak hingga, berarti ini sama dengan 0 min, ini ada pangkat 0 berarti ini 1 ya. E pangkat 0 sama dengan 1 per S kuadrat. Berarti sama dengan 0 min 1 per S kuadrat. Berarti sama dengan min kali min berarti plus, berarti 1 plus S kuadrat. Nah, ini adalah Fs-nya. Fs dari fungsi rem. Sesuai ya. Itu. Baik, lanjut ke contoh ketiga, yaitu fungsi eksponensial, di mana Ft itu sama dengan E pangkat min AT saat T lebih dari 0. Jika digambarkan dalam grafik adalah seperti ini. Nah, bagaimana transformasi Laplace-nya? Nah, ini adalah penjabarannya. Nah, ini langsung ketemu 1 per S plus A ya. Nah, ini pertanyaannya, dari mana Bu kok bisa langsung ke sini gitu kan? Kalau hasilnya langsung 1 per S plus A gitu. Nah, ini adalah penjabarannya. Penjabaran transformasi Laplace dari fungsi eksponensial, contoh ketiga, yaitu fungsi eksponensial. Kita gambarkan dulu ya grafiknya. Seperti ini adalah ini E pangkat AT min AT
Di sini adalah T-nya, di sini adalah FT-nya, ini 0. Jadi FT itu untuk fungsi eksponensial itu sama dengan E pangkat min AT. Nah, seperti biasa, kita tuliskan dulu rumus transformasi Laplace, yaitu Fs sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga Ft kali E min St dt, dimana Ft-nya itu adalah ini, berarti ini dimasukkan ke sini, jadi Fs itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min AT kali E pangkat min ST dt. Nah, ini karena ini sama-sama E, makanya E-nya itu jadikan 1, berarti Fs itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat, ini T-nya dikeluarkan berarti sama dengan min kali S plus A kali T, sama saja ya. Ini min ST, ini adalah min AT gitu ya, dt. Nah, ini sendiri integral dari ini itu adalah Fs ini jadi min S plus A ini jadikan konstanta apa koefisien, jadi sama dengan 1 per min S plus A kali E pangkat min S plus A T dengan range 0 sampai tak hingga. Nah, ini dimasukkan 0 sampai tak hingga dalam range 0 sampai tak hingga ya. Berarti Fs sama dengan min 1 per S plus A kali E min S plus A kali tak hingga dikurangi min 1 per S plus A kali E pangkat min S plus A kali 0, seperti itu. Nah, ini ada E pangkat tak hingga, berarti suatu bilangan kalau dipangkatkan dengan tak hingga itu sama dengan 0 ya. Jadi langsung saja, berarti ini sama dengan 0 min, nah di sini E pangkat 0, E pangkat 0 berarti ini 1, berarti tidak boleh diabaikan, berarti ini 1 per S plus A kali 1, berarti Fs itu sama dengan ini min ketemu min, berarti 1 per S plus A. Jadi adalah jawabannya ini ya, terbukti ya. Baik, selanjutnya ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan. Di sini kalian disuruh untuk mencari transformasi Laplace dari grafik-grafik berikut. Yang pertama adalah soal pertama grafik fungsi tangga dengan pergeseran waktu sebesar A. Yang kedua adalah fungsi sinusoid. Yang ketiga adalah fungsi segitiga. Nah, ini sudah Ibu jelaskan dari 3 contoh yang tadi. Nah, ini kalian kerjakan untuk 3 fungsi fungsi ini ya. Yang pertama adalah fungsi tangga, pergeseran waktu, fungsi sinusoid, dan yang ketiga adalah fungsi segitiga. Ini tugasnya ditulis tangan, terus difoto atau di scan, nanti filenya dikumpulkan di e-learning ya. Nanti ada batasan waktunya, bisa dilihat di e-learning. Baik, itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih sudah
mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugasnya dan selamat belajar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.